Ya, saudara sekalian, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Ya, saudara sekalian, hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita terkait dengan praktikum akuntansi biaya, di mana beberapa pekan lalu bukan beberapa, kita akan menyelesaikan sebuah kasus tentang harga pokok pesanan, yaitu di mana harga pokok pesanan kasusnya harus diselesaikan paling tidak dengan 3 pertemuan, dan hari ini adalah pertemuan yang kedua atau ke-9 dari kasus praktikum akuntansi biaya. Pekan lalu semoga sudah clear untuk instruksi dan juga kertas kerjanya di pertemuan ke-8, sehingga kita bisa melanjutkan di instruksi yang pertemuan ke-9. Instruksinya cukup mudah ya saudara sekalian, tinggal kita bisa melihatnya, yaitu saudara hanya diminta membuat kartu harga pokok pesanan. Nah, di sini harga pokok pesanan kartunya ada 4, yaitu nomor 100, 001, 002, dan 003. Dan perlu kita ketahui bahwa pesanan nomor 100 adalah pesanan yang belum jadi di periode sebelumnya. Ya, sementara pesanan yang 001 sampai 003 adalah pesanan yang baru masuk di Januari 2020. Saudara bisa melihat keterangannya di halaman 31 dan 32. Di halaman 31, saudara bisa melihat kartu harga pokok pesanan nomor 100, yang di situ menunjukkan adalah pesanan yang belum selesai pada akhir Desember 2019, yang nantinya akan ditambahkan beberapa item biaya di bulan Januari 2020 sesuai dengan transaksi yang ada. Nah, transaksinya saudara bisa membacanya di halaman 32, 33 sampai dengan 38 ya. Yang tentunya di sini hati-hati, ada transaksi yang terkait dengan persediaan bahan baku sampai dengan transaksi yang terakhir itu terkait dengan bukti memorial, yaitu pesanan 002 sebanyak 200 unit lemari telah selesai dan telah dipindahkan ke gudang persediaan barang jadi. Nah, yang perlu dicermati dengan data ini berarti hati-hati, ada pesanan yang berasal dari periode sebelumnya, artinya datanya di kartu harga pokok pesanan itu sudah ada, yaitu pesanan 100, kemudian nanti ditambahkan di bulan ini. Kemudian pesanan yang diterima pada bulan Januari 20, ternyata juga nanti ada yang sudah jadi dan ada yang belum jadi. Artinya kartu harga pokok pesanannya nanti ada yang final 100%, ada juga yang belum. Nah, itu yang perlu dicermati. Dan yang kedua, saudara harus melihat kartu harga pokoknya dengan seksama ya. Di situ saudara akan diberikan tabel, kolom, dan sejenisnya yang agak ribet ya. Kita bisa melihatnya di slide ini. Nah, ini seperti ini kartu harga pokok pesanannya, mulai dari identitas pemesan, kemudian adalah di departemen produksi ada 2 departemen, hati-hati jangan sampai salah masuk ya, khususnya yang BOP ataupun mungkin BTK kalau ada ya. Kalau bahan baku kemungkinan hanya ada di departemen pemotongan ya, tapi kalau di departemen perakitan mungkin tidak ada bahan baku ya. Tapi lihat dan cermati transaksi yang ada, jangan sampai salah masuk. Nah, ini seperti ini kartu pesanan yang pertama tentu adalah untuk pesanan nomor 100 ya. Saudara bisa membuka buku kartu kertas kerja ya, kartu harga pokok pesanan halaman 85. Di situ halaman pertama digunakan nanti untuk mencatat untuk pesanan nomor 100.
Seperti tadi yang saya sampaikan, hati-hati pesanan 100 ini adalah yang terbawa dari periode sebelumnya. Maka langkah pertama nanti saudara harus memindahkan data yang ada di halaman 31 ya untuk dipindahkan ke halaman 85, yaitu untuk pesanan nomor 100 sebagai saldo yang terbawa dari periode sebelumnya. Baru kemudian saudara akan menambahkan biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pesanan nomor 100. Jadi hati-hati khusus untuk nomor 100 ini pesanannya datanya harus dimasukkan terlebih dahulu data dari halaman 31 atau data dari periode sebelumnya. Kemudian ini halaman berikutnya bahwa setiap kartu harga pokok pesanan ini paling tidak 2 halaman ya, hati-hati, sangat panjang dan sudah disediakan tiap biaya ini berapa baris. Kalau lebih dari beberapa baris itu berarti saudara nanti berarti tanda-tanda kurang tepat ya. Ini sudah dihitung dengan cermat ya. Untuk bahan baku ini cukup banyak barisnya, sementara di Departemen Perakitan bahan baku, tenaga kerja, dan BOP-nya juga sudah tersedia beberapa baris. Setelah saudara mengisikan semua dari transaksi yang ada yang terkait dengan masing-masing pesanan, saudara akan diminta rekapitulasinya untuk menghitung rasio laba bruto terhadap penjualan, yaitu dengan membandingkan penjualan kemudian dikurangi dengan beban pokok penjualan ketemu laba bruto. Laba bruto ini nanti akan dibagi dengan penjualan, akan ditemukan rasio laba bruto terhadap penjualan. Nah, jadi transaksi yang ada di mulai halaman 32 itu jangan diinput ke kartu harga pokok pesanan terlebih dahulu sebelum saudara menginput kartu harga pokok pesanan yang nomor 100, yaitu saldo dari periode sebelumnya. Ditulis, dipindahkan, baru kemudian saudara baca untuk penyelesaiannya ya, baru ke transaksi yang terkait. Dan saudara harus hati-hati, misalkan apa ini transaksi halaman 32 ini transaksi apa ini? Yang pertama transaksi 1, dibayarkan kepada PT Merapi jumlah 4 miliar, yaitu pembelian papan jati. Kira-kira kalau pembelian papan jati ini masuk kartu harga pokok pesanan enggak, Mbak Lu'ul Maknun? Iya, Pak. Masuknya di mana kalau pembelian bahan baku? Pembelian Ayo. Pembelian bahan baku masuknya di biaya bahan baku lah. Ya enggak. Kalau pembelian kira-kira masuk kartu harga pokok pesanan apa enggak, Mbak Merlin? Coba. Gimana, Pak? Maaf. Gimana Mbak Lulul? Coba diulangi lagi pertanyaan saya untuk Mbak Merlin. Pembelian bahan baku masuk ke itu. Benar, Pak? Suaranya dimatikan dulu tuh. Itu lagi ngapain kamu, jualan? Enggak, itu adik saya. Oke, ulangi lagi pertanyaan saya, gimana untuk Mbak Merlin tadi? Pembelian masuk ke dalam kartu pesanan atau tidak, gitu, Pak? Ya, masuk apa enggak Mbak Merlin? Itu pertanyaannya betul. Sekarang dijawab Mbak Merlin. Bukti transaksi nomor 1 dan 2 itu kan sama. Nomor 3 juga iya. Pembelian bahan itu masuk di kartu pesanan enggak nantinya?
Nggak bisa jawab. Kita menuju Mbak Nur Hidayati. Gimana menurut saudara, Mbak? Masuk, Pak. Masuknya di mana? Di biaya bahan baku langsung. Yang dimaksud biaya bahan baku langsung kayak apa toh? Oke, ini yang tadi saya maksudkan. Semua transaksi yang ada belum tentu masuk harga pokok pesanan atau kartu pesanan ya. Mas Bisma, halo? Bisma. Bisma lagi ngapain, Bis? Hah? Halo, halo. Kamu ngobrol sama siapa? Halo, halo. Enggak, Pak. Saya habis dari ke kamar mandi. Tuh, kamar mandi ngapain? Belum saatnya setor. Buang air kecil, Pak. Oh, airnya jangan dibuang, Thomas. Diminum lagi. Oke, ini ada pertanyaan. Kamu coba lihat buku instruksi ya, halaman 32 33. Ada belum, Mas? Buku kasus, buku 1. Ya, Pak. Apa itu, Bu? Transaksi pertama, Mas? Halaman 32. 32. Tak panggilkan pacarmu loh. Apa, Mas? Transaksi apa? Transaksi yang 001, Pak. Nomor pesanan 001. Transaksi nomor 1. Transaksi itu loh, Mas, bawahnya. Temurung. Bukti transaksi apa itu? Transaksi pertama. Transaksi pertama. Yang ini, Pak, perusahaan tidak memiliki persediaan bahan baku. Itu kan keterangannya di bawah ada tulisan transaksi 1. Itu bukti apa itu? Bukti transaksi apa itu, Mas? Bukti kas keluar. Ya, kira-kira transaksi apa itu, Mas? Transaksi Transaksi apa? Ini di slide kalau bisa lihat juga ada tampak walaupun lebih kecil dari buku saudara. Bukti kas keluar. Kira-kira transaksi apa itu, Mas? pembelian papan jati ukuran, Pak. Apa? Pembelian papan jati ukuran. Papan jati ukuran. Memang ada tulisan papan jati ukuran. Pembelian papan jati dengan ukuran yang banyak itu. Nah, kira-kira transaksi ini masuk kartu pesanan apa enggak, Mas? Pertanyaan berikutnya. Enggak, Pak. Hah? Enggak. Enggak. Lah yang masuk di kartu pesanan transaksi apa, Mas? Transaksi pemakaian. Kira-kira nomor berapa itu? Kalau saudara mau menyebutkan contohnya di halaman 33, itu kan ada transaksi 2, 3, dan 4. Kira-kira masuk kartu pesanan transaksi yang mana? Transaksi 4 bukan, Pak? Duh, malah kamu tanya, wong saya tanya kamu. Yang 4. Ya, oke, kamu betul sekali ya, walaupun agak pelan. Tadi saudara cukup bisa memahami. Transaksi pertama adalah transaksi pembelian bahan baku.
dan tidak masuk ke kartu pesanan. Yang masuk ke kartu pesanan contohnya adalah transaksi nomor 4, yaitu pemakaian bahan dengan bukti transaksi surat permintaan bahan. Oke, Mbak Imatul dilanjut ya, Mbak Imatul, halo. Terima kasih Mas Bisma udah bisa jawab, berarti dapat wangsit di kamar mandi ya. Ya, Mbak Pak. Imatul, halo. Halo, Pak. Ya, kita lanjutkan. Tadi Mas Bisma udah bagus cukup jawabnya, sekarang Mbak Imatul ya. Transaksi 4 itu kira-kira nyatetnya di kartu pesanan nomor berapa, Mbak? Kartu pesanan yang dimaksud ya di sini adalah kartu harga pokok pesanan mungkin ya tulisannya. Gimana Mbak Imatul? Kira-kira transaksi 4 itu nanti dimasukkan ke kartu pesanan nomor berapa? Nomor 1 Nomor yang 1. megang. Hah? Nomor 1 yang mana? Pesanan nomor 1. Pesanan nomor 100, Pak. Nomor 100. Oke. Betul ya, di situ ada tulisannya nomor pesanan 100 dan hati-hati di situ adalah departemen pemotongan. Nah, di sini ada keterangan nama barang dan kuantitasnya. Nah, di situ tertulis biaya unitnya, per unitnya sama total biaya kok masih kosong. Diambilkan dari mana ya, Mbak? Diambilkan dari mana itu harganya, Mbak? Diambilkan dari pembelian papan jati. Oke, terima kasih. Betul ya. Jadi saudara harus menyelesaikan transaksi, bukti transaksi itu untuk menemukan harga per unitnya dan total biayanya. Ya, ini nomor 4, transaksi 4 halaman 33, itu kan harganya masih kosong ya. Diambilkan dari mana biaya per unitnya, hati-hati cari yang tepat ya. Kebetulan transaksi 4 ini berkaitan dengan transaksi nomor 1 untuk informasi mengenai biaya per unit. Di situ ada papan jati ukuran setengah in sampai 3 in yang dibeli pada tanggal berapa itu? Tanggal 5 Januari atau transaksi nomor 1. Kebetulan perusahaan tidak memiliki persediaan bahan baku langsung sehingga tidak ada data mengenai persediaan baku awal, tetapi adanya adalah pembelian transaksi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, transaksi selanjutnya juga nanti akan demikian seperti transaksi nomor 5. Itu adalah permintaan bahan, yaitu pemakaian bahan ya. Ada kaca, barang yang dipakai adalah kaca, kuantitasnya 50 lembar. Biayanya dari mana transaksi nomor 5 ini? Untuk harganya saudara buka di transaksi sebelumnya. Pembelian kaca itu kapan transaksinya? Yaitu transaksi nomor berapa, Mbak? Mas, siapa yang mau jawab? 3, Pak. Ya, nomor 3. Nah, begitu caranya ya. Berarti kertas kerjanya kita lihat yang diminta adalah memang di situ hanya kartu harga pokok pesanannya. Untuk harganya saudara harus teliti dengan bukti transaksi yang terkait. Seperti tadi transaksi nomor 4 yang nanti dimasukkan ke kartu harga pokok pesanan terkait dengan transaksi nomor 1. Nomor transaksi 5 itu terkait dengan transaksi 3 dan seterusnya nanti sampai selesai. Jadi transaksi 1 sampai terakhir 18 itu belum tentu masuk harga kartu harga pokok pesanan semuanya.
Dan sekali lagi, kartu harga pokok pesanan yang nomor 100 ya, ini kan diambilkan dari buku 1 kasus, kemudian saudara pindahkan ke buku 2 kertas kerja untuk pesanan nomor 100 terlebih dahulu ya, data awalnya ini baru dimasukkan ke yang terkait. Nah, demikian saudara untuk penjelasannya dan contoh pengerjaannya. Ada 4 kartu harga pokok pesanan, ada yang nanti produk yang sudah selesai dan ada juga produk yang belum selesai. Silakan kalau ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Silakan. Tidak ada pertanyaan? Izin bertanya Bapak, Ya. terkait itu sih Pak, PTKL dan BOP. Nah itu kan ada transaksi ke-14 dan transaksi ke-15. Di mana itu adalah terkait BOP sama PTKL. Di situ ada jumlah datanya, sana nomor 100 dengan 10.000 jam sampai yang terakhir itu. Namun tidak ada terkait nominal tarif upah per CKL-nya atau biaya per jamnya itu berapa. Untuk nentuinnya itu bagaimana ya Pak? Oke, terima kasih pertanyaan bagus Mas Febri ya. Iya Pak. Ya, di penyelesaian sebelumnya saudara kan sudah menyelesaikan tarif BOP kan? Iya, sampun. Ya, ada yang 1 jam mesin satuannya untuk tarifnya. Itu nanti dipakai perhitungan di penyelesaian pertemuan sebelumnya. Kalau tidak salah tabel ini mungkin akan dipakai ya datanya untuk melihat berapa tarif per jam mesinnya. Betul enggak? Ada yang mungkin punya jawaban lain? Kalau perkiraan saya adalah dari sini. Dari penyelesaian kasus sebelumnya yang di situ menghitung tarif BOP-nya. Di sini kan ada tarif BOP total dan juga masing-masing perhitungannya. Tapi tentunya adalah di sini adalah yang total ya tarif BOP karena transaksi yang terkait yaitu transaksi tanggal berapa itu tadi? Transaksi nomor 14 ya. Di situ adalah menyebutkan hanya BOP saja. Artinya BOP total ya. Bisa dipahami Mas Febri atau mungkin ada pendapat lain dari teman-temannya, dipersilakan. Berarti ini itu dari nominalnya itu dibagi dengan total dari jam mesin ini ya Pak? Kenapa? Berarti untuk nominalnya itu berasal dari total di awal itu di pertemuan kemarin dibagi dengan jam mesin ini atau bagaimana? Ya kan di tabel yang tampak di slide itu kan sudah ketemu tarif BOP per jam mesin ya kan Mas? Tarif BOP per jam mesin. Nah, yang saudara isi di sini yang terakhir apa Mas? Tabel yang di slide. Yang di slide yang nomor 7, 8, 9, 10 itu 2.000 jam mesin, 2.500 jam kerja langsung gitu Pak. Lah ya kan itu tarif per jam mesin toh Mas? Oh berarti oh ya benar. Nanti dikalikan. Oh ya baik Pak. Ya. Betul enggak? Iya. Kan di bukti transaksi itu hanya ada data berapa jam mesinnya. Nah, tarifnya kan sudah saudara hitung di tabel ini. Iya, Pak. Tiap Berarti jam ini mesinnya berapa, tanggal dikalikan. jadi untuk studi kasus yang ini untuk yang bawahnya transaksi 15 itu adalah BOP untuk yang departemen perakitan. Jadi pesanan nomor 100 yaitu 20.000 jam kerja langsung dikali dengan tarifnya yaitu di sini adalah 2.500.000. Ya, ini saya enggak hafal ini isinya ya. Yang jelas di sini ada departemen pemotongan sama departemen perakitan. Jangan ketukar tarifnya. Nah, nanti diambilkan yang transaksi nomor 14 itu dari kolom departemen pemotongan,
Kemudian yang transaksi nomor 15 berarti diambilkan dari perakitan karena memang beda departemen itu ya. Begitu Mas. Baik, Bapak. Ya. Mungkin ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk transaksi nomor 6 itu kan untuk pesanan nomor 1 di kayu balok ukuran 4 kali 5 inci itu kan kuantitasnya 70 meter kubik, Pak. Nah, itu kan berarti lihatnya di transaksi nomor 2. Nah, di transaksi nomor 2 itu ukuran 4 kali 5 incinya cuma 50 meter kubik, Pak. Itu gimana nanti? Ya, ini oke. Kita lihat ya. Pemakaian. Ada pembelian lain lagi enggak? Untuk pembelian hanya di transaksi 1, 2, sama 3, Pak. Sisanya ke belakang sudah tidak ada lagi. Oke, ini pembeliannya ini 80, 70 pemakaiannya. Sementara ini 150, 50 ya. Oke, ini ada ya, betul ada janggal ya. Kayu balok ukurannya jangan sampai ketukar. 45 sama 5 kali 10. Ini pembeliannya 50 dan 20 ya. Ini yang dipakai 70 sama 60. Kalau Iya, Pak. papan jatinya masih cukup. Oke, ada yang punya jawaban? Ini kayaknya datanya bisa jadi salah ya. Ini tadi untuk apa namanya kayu balok ya. Saya cek dulu di kuncinya kalau belum ada jawaban ya. Pesanan nomor 001. Kita tunggu sebentar. Oke, ini karena kuncinya kan memang berbeda, tetapi di transaksi kalau kuncinya itu sama angkanya ya. Artinya pembelian sama yang dipakai itu masih bisa. Kalau ini pembeliannya 50 dan 20 kubik ya. Kemudian dipakai 70 dan 60 ya. Oke, ini perlu diperbaiki kalau pembeliannya nggak usah mungkin di pemakaian ya. Kita revisi datanya. Yang terkait dengan ini hanya satu transaksi ya Mbak ya. Transaksi nomor berapa tadi Mbak? Transaksi nomor 6, Pak. Ya, itu kan pemakaiannya 70 dan 60 ya. Sementara yang dibeli adalah 50 dan 50 ya Mbak ya. Ya ini nanti koreksi mungkin samakan saja yang dibeli, yang dipakai Mbak dan Mas. Ada koreksi dikit? Untuk jumlahnya berarti sesuai yang dibeli aja, Pak. Ya itu dipakai untuk pesanan nomor lainnya enggak Mbak? Yang balok itu. Mungkin ada yang sudah baca penuh. Ada, Pak. Nah, transaksi tanggal? 10, Pak. Oh iya, ini 40 sama 10 ya.
Ya kan kurang jadinya. 100. 2 kali 3. Atau mungkin yang 2 kali 3 dipakai lagi untuk yang lain lagi enggak? Bentar, saya cek lagi yang lain. Dipakai lagi transaksi ke-8. Iya, ini sudah ada nomor 8. Artinya kalau bisa dipakai untuk 2 pesanan, nomor 6 dan nomor 10, ya paling bagus ya transaksi pembelian yang dirubah. Agar sampai ini 70 dan 40 ya, 110. Ini ada Mbak Novi, mungkin sudah ada jawaban Mbak Novi. Ada Mbak Novi enggak? Suaranya putus-putus Mbak. Pak, ini masih saya cek Pak terkait Ya. putus-putus nggak? Ini baru saya coba menghitung dulu Pak. Ya, ini kan pemakaian jadinya malah lebih banyak lagi nih kalau 2 kali transaksi ya. Ya. Sementara untuk transaksi nomor 2 ya, kita rubah saja agar pembelian kayu balok ukuran 4 kali 5 in, ya 4 kali 5 in sama 5 kali 10 in. Kita rubah ya. 40 sama 70, 110. Kemudian yang 5 kali 10, 70. Seperti itu biar sama. Biar yang dibeli itu bisa dipakai untuk 2 pesanan. Mungkin untuk sementara itu sambil nunggu dicek nanti kita yang tepat seperti apa. Kan ini sudah enggak, kalau menurut saya sekilas tidak logis ya membelinya 50. Kemudian dipakainya 110, kan tidak ada transaksi lain lagi atau ada pembelian, permintaan bahan. Mungkin itu pakai bahan baku yang di periode sebelumnya mungkin. Enggak ada keterangan itu masalahnya Mas. Tidak ada keterangan, tidak ada persediaan bahan baku. Masalahnya. Yang halaman 32 itu loh. Ya kan? Iya, Pak. Jadinya kan aneh. Betul ya. Ya, solusinya yang pertama adalah merevisi transaksi nomor 2. Yaitu pembelian yang balok 4 kali 5 dan 5 kali 10 ya. Sementara itu 110 dan 70. Jadi nanti yang transaksi pemakaian tetap maksud saya. Tapi kalau asumsinya ada bahan baku awal, ya tidak masalah transaksi itu. Tetapi kan di sini sudah ada keterangan tidak memiliki persediaan bahan baku langsung. Ya, sementara itu mungkin jawabannya ya untuk solusi kasus yang transaksi 12 dan 12 transaksi berapa tadi? 6 dan 10 ya. Ada yang mau berpendapat lain? Kalau tidak ingin merubah apapun, kalau kesepakatan ini ya berarti tidak perlu memikirkan itu kenapa yang dibeli 50 tapi yang dipakai 110. Anggap saja tadi yang seperti usulannya Mas ini ya, artinya sudah ada persediaan awal. Tapi kayaknya tidak ada persediaan awal. Oke, jadi yang kita sepakati yang mana? Mau merubah data atau tetap seperti ini? Biar sama jawabannya.
Seperti ini mawon, Pak. Apa? Seperti ini mawon. Oh, kalau seperti ini ya anggap saja sudah ada persediaan awal ya. Jadi nggak ngaruh. Misalkan membelinya berapa itu 50 dan 20 dan dipakai segitu. Ya, jadi apa adanya saja ya. Pembelian segitu kemudian pemakaian seperti itu. Kita tidak memikirkan itu kok kurang bahan bakunya ya. Oke, sepakat itu saja biar tidak merubah data. Begitu ya Mas dan Mbak. J, Bapak. Oke, ada pertanyaan lain sebelum dilanjutkan untuk pengerjaan? Oke, kalau tidak ada berarti nanti sambil jalan coba ya. Nanti kita temukan yang seperti apa. Mbak Novi juga kalau sudah nemu dan punya jawaban, boleh berpendapat. Oke, saudara sekalian, terima kasih. Demikian penjelasannya. Semoga bisa dikerjakan dengan baik. Menyusun atau membuat kartu harga pokok pesanan untuk 4 pesanan ya. Nanti kalau ada pertanyaan di tengah jalan bisa disampaikan melalui grup WA. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama selamat mengerjakan.